Om Swastiastu, selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Variasi Perkembangan Objek Daya Tarik Wisata di Kecamatan Negara pada Era New Normal. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, pariwisata saat ini telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan untuk mendapatkan devisa di berbagai negara. Pariwisata sebagai industri perannya tak ubahnya sebagai lokomotif yang mendorong gerbong-gerbong kegiatan ekonomi lainnya yang terkait maupun yang tidak terkait dengan pariwisata. Nah, ini juga disebut sebagai pariwisata sebagai multi-triple effect. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengandalkan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata Indonesia berkontribusi pada produk domestik bruto nasional sebesar 5,5% dan membantu penyerapan tenaga kerja serta lapangan pekerjaan. Awal tahun 2020, dunia mengalami guncangan yang sangat besar. Wabah COVID-19 menyebar hingga ke penjuru dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global. Pesatnya sebaran virus corona menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan yang dilematis, seperti kebijakan lockdown penerbangan, serta physical distancing maupun social distancing. Nah, kebijakan-kebijakan inilah menyebabkan perekonomian di negara-negara menjadi runtuh. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak virus corona menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi mati suri. Hal ini dikarenakan oleh berbagai kebijakan oleh negara Indonesia dan negara lainnya melakukan lockdown negara, lockdown penerbangan, dan lain-lainnya, sehingga mematikan industri pariwisata di Indonesia. Melihat runtuhnya perekonomian di Indonesia, pemerintah akhirnya merespon dengan memberikan kelonggaran kebijakan terkait mobilitas warganya. Namun di sisi lain, virus corona masih mengancam, sehingga pola kehidupan baru harus diterapkan di Indonesia dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01-Menkes-328-2020 tertanggal 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja, perkantoran, serta industri dalam mendukung keberlangsungan usaha. Nah, dengan munculnya surat edaran ini, Indonesia resmi memberlakukan era new normal. Era new normal ini memberlakukan kebijakan-kebijakan yang memberikan industri pariwisata untuk beroperasi kembali. Dibukanya kembali industri pariwisata, Bali sebagai kiblat pariwisata Indonesia merespon dengan penerbitan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 pada 5 Juli 2020. Dengan terbitnya surat edaran Gubernur ini, Bali telah resmi membuka era new normal dengan dibukanya kembali objek-objek wisata yang ada di Bali, yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan pariwisata di era tatanan kehidupan baru saat ini sudah mengarah ke tren positif. Namun, perlu kita sadari bahwa kebiasaan wisatawan di era tatanan kehidupan baru ini akan sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Sehingga, dari hal ini akan memberikan variasi dan keunikan dalam perkembangan objek wisata. Kabupaten Jemberana merupakan salah satu kabupaten yang saat ini mengalami perkembangan pariwisata. Kabupaten Jemberana memiliki akses Pelabuhan Gilimanuk, yaitu pelabuhan sebagai pintu masuk Pulau Bali yang saat ini sudah beroperasi di era new normal.
Wisatawan yang datang dari Pelabuhan Gilimanuk tentunya akan menuju ke daerah tujuan wisata, seperti Tabanan, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Namun tidak menutup kemungkinan wisatawan akan berkunjung terlebih dahulu ke Kabupaten Jemberana, mengingat Kabupaten Jemberana merupakan kabupaten yang pertama kali dilalui oleh wisatawan. Selain itu, Kabupaten Jemberana juga memiliki banyak destinasi wisata yang sangat bagus untuk dikunjungi. Salah satunya ada di Kecamatan Negara. Kecamatan Negara merupakan pusat kota dari Kabupaten Jemberana. Selain itu, di Kecamatan Negara juga memiliki beberapa objek wisata yang sangat menarik. Jenis wisatanya yang disajikan sangat beragam, seperti wisata religius, wisata budaya, dan wisata alam. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Jemberana, Kecamatan Negara lebih unggul. Hal ini dikarenakan Kecamatan Negara memiliki sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang lebih lengkap, serta akses menuju lokasi wisata yang sangat gampang. Nah, faktor inilah yang akan menarik wisatawan untuk transit terlebih dahulu di Kecamatan Negara. Pembukaan kembali objek wisata di Jemberana, khususnya di Kecamatan Negara, di era new normal dengan penerapan protokol kesehatan, tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata. Objek wisata di Kecamatan Negara yang telah dibuka saat ini telah mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu agrowisata Subak Munduk Nangke yang terletak di Desa Berangbang. Menurut media Nusa Balikom tahun 2020, agrowisata ini dari bulan September sampai November, jumlah kunjungannya mencapai 15.000 orang. Perkembangan objek wisata di Kecamatan Negara saat ini masih belum terdapat data yang lengkap. Bahkan, 7 dari 8 objek wisata di Kecamatan Negara, data terkait perkembangan masih belum tersedia. Sehingga hal ini menjadi suatu yang menarik untuk dikaji terkait perkembangan objek wisata yang dapat diukur melalui tingkat kunjungan wisata, pendapatan objek wisata, dan aktivitas pelaku usaha wisata. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat melihat bagaimana variasi perkembangan objek wisata yang ada di Kecamatan Negara. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah penelitian. COVID-19 berdampak buruk terhadap industri pariwisata di Bali. Sebagai upaya memulihkan perekonomian masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat dengan mengikuti tatanan kehidupan baru atau new normal. Dalam era new normal, aktivitas industri pariwisata berjalan seperti biasa, ditambah dengan penerapan protokol kesehatan. Dari hal ini memunculkan fenomena perbedaan kesiapan objek wisata dalam menerima kunjungan wisatawan. Sehingga dari hal inilah mempengaruhi perkembangan objek wisata di era new normal. Baik, selanjutnya itu pembatasan masalah. Nah, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan hanya berkaitan dengan variasi perkembangan objek wisata di Kecamatan Negara pada era new normal. Perkembangan objek wisata yang dimaksud yaitu aktivitas kegiatan wisata yang ada di masing-masing objek wisata pada masa new normal. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tingkat kunjungan dan pendapatan masing-masing objek wisata pada masa new normal di Kecamatan Negara. Yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan pelaku usaha wisata masing-masing objek wisata pada masa new normal di Kecamatan Negara. Dan yang ketiga yaitu bagaimana variasi tingkat perkembangan masing-masing objek wisata pada masa new normal di Kecamatan Negara. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan tingkat kunjungan dan pendapatan masing-masing objek wisata pada masa new normal di Kecamatan Negara. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan pelaku usaha wisata
masing-masing objek wisata pada masa new normal di kecamatan negara. Dan yang ketiga yaitu untuk memetakan variasi tingkat perkembangan masing-masing objek wisata pada masa new normal di kecamatan negara. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas pengetahuan, khususnya mengenai geografi pariwisata terkait perkembangan objek daya tarik wisata. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dipakai acuan untuk penelitian yang serupa di tempat lainnya. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan referensi kepada masyarakat terkait solusi pengelolaan objek wisata di era new normal. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan sektor pariwisata serta strategi dalam promosi di era new normal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab 2 yaitu kajian teori. Nah, hakikat pariwisata. Menurut Suwantoro tahun 2004, pada hakikatnya berwisata merupakan suatu proses perjalanan sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Hal ini dilandasi oleh dorongan beberapa kepentingan, baik kepentingan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun dorongan kepentingan lainnya, seperti karena sekedar ingin tahu atau mencari pengalaman baru. Selanjutnya yaitu indikator perkembangan pariwisata. Nah, pada dasarnya istilah perkembangan memiliki arti yang sangat luas. Dalam penelitian ini, perkembangan pariwisata merupakan proses berkembangnya pariwisata. Nah, proses berkembangnya pariwisata ini dapat diukur dengan menggunakan indikator. Nah, menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terdapat yang pertama yaitu penelitian dari Giuliantini dan Sidatul Akpiah pada tahun 2018, di mana dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengukur perkembangan pariwisata dapat menggunakan indikator yaitu jumlah wisatawan yang berkunjung. Selain itu, indikator untuk mengukur perkembangan juga dapat dilakukan dengan melihat pendapatan objek wisata dan juga dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu terdapat penutupan objek wisata di masa pandemi. Kita ketahui bahwa penutupan objek wisata ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun dengan adanya surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020, objek wisata resmi dibuka kembali. Nah, dari hal ini, di era new normal ini terjadi perkembangan pariwisata, yang dimana dapat diukur perkembangan ini melalui jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan objek wisata, dan jumlah pelaku usaha wisata. Nah, pelaku usaha wisata ini yaitu termasuk pedagang yang ada di objek wisata, tukang foto, pekerja maupun tukang sapu dan yang lain-lainnya. Sehingga dari hal ini, ketiga indikator inilah nantinya akan membentuk variasi tingkat perkembangan di masing-masing objek wisata yang ada di kecamatan negara. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menguraikan variasi perkembangan objek daya tarik wisata di kecamatan negara pada masa new normal yang dilihat secara kualitatif dengan pendekatan keuangan. Kedua yaitu lokasi penelitian ini. Lokasi penelitian ini yaitu di kecamatan negara. Penentuan lokasi ini didasari oleh beberapa faktor, bahwa Kabupaten Jembrana memiliki Pelabuhan Gilimanuk yang pada era normal ini mengangkut wisatawan yaitu mencapai 26.587 orang. Nah, tentunya wisatawan ini akan melintasi Kabupaten Jembrana pertama kali, tentunya akan kemungkinan besar mengunjungi
daerah wisata di Kabupaten Jemberana, khususnya di Kecamatan Negara. Mengapa di Kecamatan Negara? Nah, karena Kecamatan Negara memiliki akses dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Jemberana. Selanjutnya yaitu objek dan subjek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah variasi perkembangan objek daerah tarik wisata pada masa new normal. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kecamatan Negara dan pengelolaan pelaku usaha wisata di Kecamatan Negara. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pertama yaitu data terkait objek daya tarik wisata di Kecamatan Negara. Teknik sampelnya yaitu populasi, yang artinya semua objek wisata yang ada di Kecamatan Negara diteliti dengan jumlah 8 objek daya tarik wisata. Yang kedua yaitu wisatawan. Gunakan teknik sampling yaitu incidental sampling dengan jumlah 30 wisatawan di masing-masing objek wisata. Dan yang ketiga yaitu data pelaku usaha wisata. Gunakan teknik sampling yaitu purposive sampling, di mana sampel akan ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang di masing-masing objek wisata, yang terdiri dari pertama yaitu ketua Pokdarwis atau kepala desa, yang kedua wakil ketua, yang ketiga yaitu ada sekretaris, keempat ada bendahara, dan yang kelima ada anggota atau stafnya. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Nah, dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, seperti yang sudah tertera pada tabel di samping. Baik, selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu ada tingkat kunjungan wisatawan. Nah, merupakan jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu objek wisata, di mana jumlah kunjungan wisatawan ini dapat diukur dengan jumlah tiket masuk yang terjual. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan objek wisata, adalah jumlah keuntungan yang didapatkan oleh objek wisata atau pelaku usaha wisata dari hasil kunjungan wisatawan dan keberadaan fasilitas pendukung seperti souvenir dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan pelaku usaha wisata, adalah segala usaha inventarisasi, pengaturan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata dengan tujuan mencapai sasaran atau target yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu variasi tingkat perkembangan objek daya tarik wisata, merupakan hasil perubahan dari keadaan semula, baik tinggi maupun rendah, pada masing-masing objek wisata berdasarkan indikator perkembangan objek wisata. Baik, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Baik, selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama, data terkait kunjungan wisatawan dan pendapatan objek wisata dapat dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Yang kedua yaitu data terkait pengelolaan pelaku usaha wisata dapat diolah menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Dan data yang ketiga yaitu data terkait variasi tingkat perkembangan masing-masing objek wisata dapat diolah menggunakan metode deskriptif dengan teknik pemetaan. Berikut merupakan jadwal penelitian dari penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.